sih sekarang. Nah, iya, Kalau Harit. kelihatannya Yif ya, memang match up-nya juga sama Beatrix, ya oke lah, Harit memang tipis, dia ada shield tapi bakal tembus juga sama Beatrix. Tapi kondisinya dia bisa mobilitas tinggi, tapi Kaja tetap dan aja siapa nih. Kari biasanya kalau mau kaca Kari. Harusnya Harit gitu. sih harus tunggu benar-benar info real manipulation-nya udah dipakai sih. Atau mungkin nggak ada ya. Tapi Clean Burst yang damage. Oke, burst. akan dibawakan oleh Dewa United. Clean lebih oke sih, dia punya range yang lebih jauh. Bisa ngedodge juga ada. Terus double shotnya yang buat enak sebenarnya karena dia kan langsung tembak 2 kali dan piercing shot. Menang lane juga biasanya. Menang lane ya. Oke, last pick. Fredrin bisa ditaruh di XP dan isi ke arah jungle-nya. Atau memang mau ambil jungle Fredrin, mereka main team fight kasar, XP-nya ngambilnya panjangin lane. Esmeralda mungkin. Uranus mungkin. Uranus Oh, kena. Uranus di ban. Mungkin kalau misalnya memang mau mereka bawa Esmeralda. Atau team fight juga dulu mungkin ya. Kalau mereka lapu-lapu, tak Yuzong Oke. Yuzong kembali muncul nih. Enak banget memang untuk incer ke arah Clean juga. Dia bisa tahan juga dari Kaja, surface-nya walaupun kena, tapi Yuzong itu nggak terlalu kena impact ketika lagi mode Black Dragonfall. Yap. Dan kekuatan Yuzong ya dengan debuff-nya dia juga ini akan membuat ya jauh sedikit lebih enak untuk penggunaan dari pasif Yuzong sendiri. Dan mereka udah punya Chow ini untuk bisa menarget ke Clean. Yuzong juga akan bisa menargetkan ke Clean. Tinggal sebagaimana nanti Valentina akan memilih untuk ultimate siapa yang bakal diambil. Dimana kemungkinan besar memang Yif akan menjadi salah satu ultimate yang terpenting. Sebenarnya Om ya, di level 4 nih, di turtle pertama ya. Itu kalau ada lapu-lapu sama Yuzong, gue selalu ambil itu Om. Level 4 doang ya? Level 4 ya? Iya, turtle pertama. Buat di-secure aja tuh. Itu rasanya kayak kita udah punya blood plus Om. Karena pasifnya itu nyambung pas kita lagi terbang pakai naga ataupun langsung jump. Yif ya. Oke, dan kita akan melihat apakah dengan draft yang sudah dibawakan oleh kedua belah tim dari RQ mereka masih bisa untuk mengambil game pertama ini atau Dewa United yang justru akan mencuri poin tersebut. So, kita bakal tes dulu mana semangatnya MPL Arena. Gitu dong, Ramai. ini ya. Banyak yang nonton tapi kena semangat tuh, ayo Dewa. Tadi saya pikir Dewa kemana nih anak-anaknya? Ada, mereka baru Ternyata datangnya pas udah mau mulai. Kan anak Dewa, datanya terakhir. Iya. Oke, tapi Leo Murphy seperti biasa, flicker digunakan dan Naomi udah dapat informasi tersebut. Bakal coba ditahan dengan Jet Kundo tapi tidak akan terlalu overcommit karena memang Case juga masih bisa untuk membantu Leo Murphy jika memang dibutuhkan. Yep, dan dengan Brave Smite yang dibawakan oleh Leo Murphy saat ini dia agak sedikit sustainnya. Cuman memang dengan satu flicker yang terbuang nantinya untuk setup di area dari turtle yang pertama ini agak bahaya untuk Leo Murphy. Mungkin kalau ngomongin Kaja Om, ada 3 tipikal Kaja yang keluar di NCL berarti ya. Setuju. Quantum Charge, Focusing Mark, dan Breath Smite. Oh, tapi Clay bakal coba dikejar. Stone Rose-nya memang connect tapi Ray ternyata masih bisa untuk mempanis dan Retribution-nya terpaksa digunakan. Sementara Naomi bakal coba untuk mengejar dan trade-nya berjalan. Ini jadi lebih mahal untuk Dewa United. Tapi kali ini Naomi bakal coba ditahan juga di area depannya. Gak boleh terlalu overcommit karena 2 lawan 1 tentunya bukan jawaban untuk Naomi di area mid-nya. Pertukaran yang nggak terlalu worth. Dan untuk turtle pertama, Ray nggak punya buff. Sementara ada Yuzong juga di sisi RRQ. Ini cuma lumayan berat untuk Dewa United. Mirroring mungkin bisa menjadi opsi Om. Ya. Tapi untuk Minoring juga ya mereka harus bisa dapetin untuk purple buff-nya dan kita nggak melihat adanya purple bagi RRQ sekarang. Iya, masalahnya Persik pun sudah mulai siap dengan objektif total yang akan diambil dengan ada backup dari Klee dan juga Banana. Bahkan Naomi pun sudah mulai ngezoning di area mid-nya dan dapatnya informasi kalau 2 pemain sudah bersiap untuk melakukan backup ke arah Dixon. Turtle-nya di setup dan ini di delay lama banget loh. Sampai Ray-nya udah mau join dan Black Dragonfall. Banana bakal ngebuka Black Dragonfall mengejar ke arah backline tapi Persik masih bisa untuk mendapatkan retribution ke area turtle-nya. Dan Black Dragonfall hanya dibuka untuk nge-secure aja biar pemain-pemain Dewa nggak bisa maju terlalu jauh. Jadi file gerakan ya Om ya. Yap, jadi itu hanya untuk melakukan zoning juga. Sementara untuk per kontes yang lain misalnya dari Dewa mereka harus farming dulu sih untuk lane selnya. Tapi Ray, kalau dia memang mencoba untuk bermain agresif harus siap juga kalau kepanik. Iya, masalahnya ini terlalu ngambil resiko dari Reka karena dari versi mulai datang dan bahkan Ray-nya tempat untuk berhasil mengacak-ngacak tapi ternyata Naomi. berhasil diamankan tapi Naomi dengan berikan connect dari seorang Ray dan Ray dipanis. Terlalu nakal dari seorang Ray dan versi masih mau lebih. Case bakal coba mundur flicker kali ini dengan manipulasi dibuka oleh Clay dan bahkan Case tumpang di tangan seorang Clay. Leo Murphy tidak bisa untuk mempanis ke arah Clay karena dia nggak punya Divine Judgment. Punishment yang mahal. RRQ, mereka pegang tempo dari early-nya. Dan ini yang mungkin kita nantikan dari RRQ, bagaimana mereka bisa bermain agresif. Renner apa tidak ada salah sekali. Tapi Weh. wah,
Tidak menyangka ternyata Versik masih menunggu di timing yang tepat. Wow, dan ini berarti sudah mulai ada zoning dari RRQ. Skyler akan bebas untuk melakukan platingan dan level dari Watt akan di-press sedemikian rupa. Wah ini enak banget sih. Pakai Wesker juga lagi kebetulan kan. Damage-nya benar-benar maksimal banget dan lihat gold shield turretnya hampir habis dan invasi bahkan orange buff-nya langsung diambil. Tapi masalahnya ini bakal jadi PR yang ternyata belum diselesaikan sama Dewa untuk early mereka. Terlalu agresif terpunish tadi. Dan untuk dari talent prediction. Oke, 3/3 sama sepertinya. Dan ditarik. Tapi Divine Judgment ke arah seorang Skylar. Naomi masih mencoba untuk meng-cover kah, tapi ternyata Dewa Utrik ini ke arah seorang Watt. Skylar dipunish kali ini. Sementara Case bakal memotong dan Naomi tidak dikasih pulang. Dua pemain tumbang di area bawah dari RRQ. Nah ini gerakan-gerakan yang kayak gini nih harus cepat untuk direspon. Karena RRQ dari tadi dia pegang temponya. Benar-benar ada di RRQ terus pressure-nya. Dan sekarang dengan punishment Dewa udah mulai kebuka lagi. Nah ya, golnya swing lagi ya. Dan bahkan invasi lagi dilakukan sekarang oleh Dewa. Karena mereka sadar mereka harus bisa mendapatkan keuntungan juga. Iya, tapi kali ini purple-nya tidak akan bisa diamankan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Sementara satu buah penaltizen masuk dari Dixon. Banana mengusir Ray. Kali ini masih punya langsung dari Versik. Masih dengan retribution yang begitu on point. Dixon bakal coba dikejar. Where are you going? Tahunnya connect. Gampang Wild Dragon. Dari seorang Naomi berhasil untuk mencurigai Dixon. Tapi Dixon terlalu tanky. Sementara di sisi lain, Versik bakal coba untuk mengusir ke arah Case. Dan Real One Manipulation yang dibawaskan Real One Manipulation tidak bisa mempanis salah satu pemain dari kedua belah tim. Tidak ada korban bahkan. Tapi Naomi jangan sampai keculik. Tapi Leo Murphy kali ini tidak mau memberikan kesempatan itu saja. Tapi ternyata Skylar dia bakal ditarik Divine Judgment. Masih bertahankan enggak, ternyata Ray berhasil untuk mempanis dengan satu buah puncture. Wow intens banget fight-nya. Mereka mau gold lane, mereka nggak mau kalah pressure. Dewa United membalas semua serangan RRQ dengan on point. Ya, apalagi dengan pola serangan seperti kita sudah melihat minggu yang keempat sekarang. Gold lane adalah lane yang teramai sejauh ini. Biasa kita tahu XP karena mereka akan setup lewat XP. Tapi sekarang gold lane adalah penentu kemenangan. Malah XP-nya dibikin jadi udah biarin sama-sama. Udah biarin aja, betul. Iya makanya sekarang nggak masalah nih kayak hero-hero yang susah jalan lah, susah cut dan jalan ya. Kayak Yuzong, Terisla. Karena mereka fight-nya rata-rata memang ada di gold dan mid lane. Iya, goldnya lebih ramai sekarang 4 pemain ya, setup bahkan 5 bisa-bisanya semua juga ada di gold lane. Dan kali ini Dewa memang mereka lebih fokusnya gimana Skylar ini biar ke pick off banyak banget di early-nya. Biar dari Watt-nya sendiri pun cukup nyaman dengan farmingannya nanti. Tapi sepertinya Skylar bakal bermain lebih objektif untuk menumbangkan trade pertama untuk tim RRQ. Oke ditukar nampaknya top lane yang bakal coba untuk diambil sama Dewa United. Dan Banana pun udah tahu, mereka sadar oke, daripada kena punishment mendingan kita lepas sama-sama tuker. Yep. Dan memang rame ya kalau melihat Dewa menguasai map yang kiri, RRQ ada di map yang kanan. Karena mereka memang terfokus seputar dari Batrixia juga agar Skylar ini bisa ngasih damage. Jangan sampai. Masalahnya ini juga agak sedikit sulit sebenarnya untuk tim RRQ kalau mereka nanti kecolongan lagi Skylarnya. Jadi mungkin coveran dari pemain-pemain RRQ apalagi trio mid yang sebenarnya kita tahu Clay kuat juga dengan satu body wall population, Effort 15 dan juga Slow ini bisa ngepanis ke arah pemain-pemain Dewa yang mau coba panis ke arah Skylarnya. Dan ini Dixon yang kuat banget loh. Dia nggak kenapa-napa dengan pokingan dari Versik. Justru yang hati-hati Case, kena tahun. Kena tahun Case tapi masih bisa mundur. Ternyata masih punya flicker untuk menyelamatkan dirinya. Masalahnya yang bahaya adalah dari RRQ mereka juga menunggu satu buah Divine Judgment dari Leo Murphy. Ini mahal sih. Flicker nggak ada ketika lagi kontes turtle. Susah banget nanti untuk catch up. Survive-nya agak susah dari Case dan dia harus pikir-pikir dulu untuk waring Lagi-lagi skill. Banana bakal ngebuka Leo Murphy Divine Judgment ke arah Versik. Meningkatkan tiga. Dan bahkan sekarang membawa dengan sangat baik. Di area belakang ini dengan Nibiru triple kill diamankan. Dan Dewa United rompok semuanya. 3 pemain hilang dan RRQ yang berhasil untuk mendapatkan perfect turtle mereka, Lim. Wow, keputusannya berani banget. Mereka mau all in dan berharap Ray bisa dapetin ke arah turtle-nya. Tapi semua nggak dapet, Om. Ya terlalu risky ya tadi dan memang berulang kali juga Banana. Ini selalu open untuk Black Dragon Formnya. Waktu entry dari turtle-nya udah tinggal 1/4 tadi. Baru dia nabrak dan itu open space bagi Retribution Versik. Dan Skylar tadi udah siap dengan Nibirunya. Dia keluar dari area mid, triple kill kena beredes dan semuanya hilang dari Dewa United Esports. Dan salahnya memang menurut aku Leo Murphy, dia dipanjatkan ke arah Versik. Karena memang susah banget untuk mengejar langsung ke arah Skylar. Tapi kali ini Versik, operasi Real memang connect ke arah 3 pemain. Tapi di bawah trigger dari Naomi begitu bagus. Tapi lihat dari Dixon masuk penalty zone, gak ada follow up damage-nya. Malah pemain-pemain RRQ mereka akan mundur karena mereka cukup untuk nge-pick off ke arah Leo Murphy saja kok. Yap, ini sebenarnya lebih ke menunggu juga untuk Watt yang menyelesaikan item demi item.
endless battle sudah ada di Watt. Jadi kalau mereka punya damage yang besar, mereka sebenarnya bisa melawan untuk front to back yang sedang dimainkan oleh RRQ. Oke, Ray bukan tank slot, damage kali ini. Dia pakai malah roar juga, Om. Dan itu tipis banget kalau kita melihat, apalagi dengan tempo permainan yang diperagakan RRQ. Tapi di bawah Dying Dixon bakal lebih panis begitu saja di tangan dari seorang Skylar Banana. Menurut aku ini coveran yang bagus banget dari pemain-pemain RRQ. Mereka tahu Skylar nggak boleh keculik. Clay cuma bisa nge-cover dengan satu body wall manipulation di jarak tertentu. Jadi harus ada badannya di area depan untuk RRQ. Dan itu adalah Banana. Yes. Bukan tank slot tapi lane slot yang sedang bermain sekarang War X, Melvic Roar, ada Furious Hammer juga. Hunter Strike mungkin untuk next itemnya. Sedangkan untuk Watt sendiri dengan 2 item damage ini sudah cukup. Tinggal bagaimana nanti Dixon harus bisa menjadi badan di depan. Karena Kaja bukan badan, dia adalah inisiator. 3 item tapi berbanding dengan 2 item. Ini respon banget loh, Clay-nya pun bikin brute force di item keduanya. Dia tahu ini bakal jadi bloody fight banget untuk RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dengan lama, cooldown reduction, ada move speed juga. Itemnya penting banget pastinya untuk Clay. Betul, dan apalagi kalau misalnya dia sampai ditarik dengan Divine Judgment, itu physical damage yang follow up banyak banget kok. Yap, apalagi sudah ada Antivirus juga ya untuk Versing, jadi cukup respect dengan damage yang akan diberikan oleh Watt nantinya. Untuk true damage dia. Conceal, dibuka, Naomi mencoba untuk mencari target yang lebih tepat, tapi ternyata Case akan mundur terlebih dahulu. Banana lihat, coba ngebuka tapi ternyata hanya terlihat Murphy dan juga Leo Murphy di dari depannya. Petrify memang connect tapi Leo Murphy terpaksa flicker mundur kali ini. RRQ mereka mencoba untuk mengejar tapi sepertinya Dewa United akan lari dari kejaran 5 pemain dari tim RRQ. Setidaknya nggak ada korban untuk Dewa United, tapi Lord tetap bisa didapatkan oleh RRQ. Dan untuk pushnya ini belum Lord yang enhance. How about defense, Om? Oke, tapi dua Dragon yang masuk dari Naomi kali ini dan Dixon dipanis dengan begitu cepat. Burst damage dari tim RRQ Kawawa. Oke, tapi lagi dengan hal yang sama ya, seperti ketika ada Turtle yang mau diambil, Lord yang mau diambil, itu setup dari Banana Black Dragon Storm. Tadi juga bahkan pick off yang dimainkan RRQ. Iya, dan bahkan dia menunggu sampai timing dari Lordnya udah bisa di take down, dia baru buka satu buah Black Dragon Storm-nya. Karena ini ngebantu banget space untuk seorang Skylar dan Versing mengamankan beberapa objektif yang mereka butuhkan. Pilot sudah mulai berjalan di area atas kali ini. Remote manipulation dibuka oleh Case, mencoba untuk menahan pemain-pemain dari RRQ di area atasnya. Dan Lord tentunya, seperti yang Lin bilang, ini pasti Lord pertama tentunya bisa di-secure dengan cukup cepat oleh Dewa United. Masih aman, tapi pressure lihat zona yang dikuasain oleh RRQ. Ini benar-benar setengah lapangan doang nih, dari Dewa United nggak bisa keluar. Mereka bahkan ketika mau open vision, mereka harus turunin 3, 4, 5 member sekalian bahkan. Karena satu Naomi aja nih, itu bisa langsung bikin 2 atau 3 player dari Dewa tuh mundur. Ya, dan bahkan setup dari Naomi ini selalu berhasil ya, dikarenakan Skylar juga jelas. Dia sudah memiliki item. Jadi sangat aman karena untuk RRQ kalau mereka mau main pick mereka bisa, mereka mau main split juga mereka juga masih bisa. Follow up-nya tuh selalu ada dari tim RRQ. Sementara kalau dari Dewa, Leo Murphy buka Divine Judgment ini harus di follow up sama Dixon yang punya penalty zone. Jadi sisi belakangnya juga bakal ketahan dan mungkin kalau misalnya penalty zone sampai kena ke arah Skylar itu bisa jadi kunci utama untuk Dewa balikin keadaan. Ya, dan bahkan dengan Lancelot ini butuh banyak hal ya agar bisa dapetin pemain-pemain belakang dari RRQ. Itu kena Leo Murphy setengah tembakan peringatan dari Skylar. Jadi dia menang item tadi, dia menang gold. Jadi memang damage-nya akan sakit banget. Dan bahkan menang level. Mungkin yang ini jawaban dari inilah, adaptif gameplay dari RRQ. Ini udah adaptif banget, lihat Naomi selalu ada di vision yang itu bagus banget. Gak akan ada sandwich gaming dari Dewa, karena semua visionnya terbuka. Kayak Rasi tadi ya di... Ya, dia udah mulai bisa gerak dan tiba-tiba raise karat tuh. Ya, tapi lihat Watt dengan Skylar, itu beda goldnya sampai hampir 3 ribuan ya untuk solusi goldnya. Jadi, jadi jelasnya sebenarnya masih dengan gameplay yang sama dari RRQ. Chow umpan, belakangnya ada Benetrage yang sudah dipersiapkan. Dan sekarang tinggal ganti aja Renner Apathy dan juga Nibirus. Karena dia siap untuk team fight dari segi close range, dia punya Nibirus. Untuk tembakan peringatan jarak jauhnya dia bawa Renner Apathy. Tapi masalahnya Naomi siapa yang mau dia culik? Leo Murphy. Tentunya peka dengan pergerakan dari Naomi yang bisa menggunakan The Wave Dragon-nya kapanpun dia mau. Di saat ini bisa harusnya ya, siapapun yang kena Wave Dragon harusnya bisa dipanis. Karena damage-nya udah cukup banget dari fisikalnya. Beatrix ini udah benar-benar overfed, dia bisa sakit banget. Tapi jangan lupa Ray juga damage nih. Jadi hati-hati ntar flanking dari Ray takutnya nyampe ke Skylar gitu kan. Tapi dia masih mau ngerusuk ke area purple yang cukup berbahaya sepertinya tapi masih bisa diamankan. Tentunya dari Ray tanpa menggunakan retribution jadi dia masih bisa untuk melakukan kontes. Masalahnya sekarang RRQ mereka udah hampir siap, hampir selesai dengan Lordnya. Tentunya Banana akan menzoning semuanya. Banana ditonton sama R7 langsung membuktikan ya. Ini loh, aku juga bisa. Seperti kakak aku, abang-abangan aku. Bisa. Tapi lagi loh, ini dengan hal yang sama dilakukan lagi oleh RRQ.
Banana terbang, itu HP-nya antara Lord Turtle-nya udah tinggal 1/4. Iya makanya dia menunggu timing yang pas kok. Betul, dan gak ada yang terpunish kan sama sekali dari RRQ. Justru malah dewanya gak sih Om, yang pergerakannya seakan mati. Iya, Dia kayak- bisa mirror ke bawah tadi untuk ngambil inner turret paling enggak. Tapi semuanya gagal karena gak ada informasi darah dari Lordnya. Berarti plan B-nya ya Lim ya? Yang mungkin dari Dewa mereka nggak siapin. Iya mereka yang kurang adaptif justru di game kali ini. Oke. Sembari Lord yang sudah mulai berjalan juga di area atas kali ini RRQ mereka unggul. Dan bahkan bisa dibilang dengan game 14 menit yang berjalan. Ini RRQ kalau mereka bisa nyolong satu pemain. Seperti case di area depannya ini harus berhati-hati. Gak punya flicker dan bahkan 5 manipulasi dibuka. Reno mati dari seorang Scalar. Ternyata menumbangkan case dan menjadi 4 melawan 5. Ini yang aku udah bilang kalau RRQ bisa culik satu pemain. Kemungkinan mereka bisa men-closing game pertama ini. Wow, ini defense-nya cukup berat ketika kehilangan case. Mereka kehilangan source magical dan Lord ini sudah enhance, maka ada charge. Oke, bakal ada charge dan tentunya threat base di area atas sudah mulai hilang. 3 pemain dari Dewa United kali ini mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Tapi di sisi belakang tentunya Scalar harus berhati-hati sementara dari Ray. Flanking. Oke, bakal coba nge-flank kali tapi sudah ketahuan sepertinya dan Ray bakal coba dipanis begitu saja kan. Enggak, masih punya function untuk mundur. Masih bisa survive dan RRQ. Mereka bermain dengan sangat disiplin. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga karena mereka tahu Ray-nya nggak ada. Dewa United masih bisa defense. Tapi ini minionnya bakal dipaksain. RRQ unggul 7.000 gold. Banana ngebuka satu buah Black Dragon Bomb dan ternyata tahunnya connect ke arah seorang Dixon dan hilang begitu saja. Remo manipulasinya begitu baik dari seorang Clay. Sementara versi Giga dari depannya Patrick connect ke arah Leo Murphy. Dipukul mundur pemain-pemain dari Dewa United dan Skylar. Berhasil untuk menemukan case. Sementara Ray bakal coba untuk melakukan cover sedikit, melakukan defensif. Minion memang masih keluar, tapi lihat super minion berjalan dari area atas dan juga area bawah. Sementara versi Giga dari depan pecah mortality tapi legendary untuk seorang Skylar dan double kill. Menyisakan Watt sendirian dan RRQ berhasil menutup game pertama mereka dengan sempurna. Wow, sang raja kembali. Kekalahan 2 kali bahkan di match sebelumnya tidak berdampak apapun. Dan sekarang sang raja kembali dengan kemenangan 1-0. Yes, terlihat cukup mulus tadi perjalanan bagi RRQ di game yang pertama. Jelasnya dibuka dengan invasi mereka ke jungle lawan dan juga dengan kemenangan di gold lane. Ini atas Beatrix yang dipakai oleh Skylar juga. Jadi Beatrixnya terlalu fat dan juga early game yang berjalan dengan mulus. Itu adalah kunci kemenangan untuk RRQ. Padahal dibawa perangnya ke arah gold lane ya, Mer. Yes, Itu kan enak buat clean harusnya. iya, tapi kalau secara jumlah tadi kita tahu itu di